Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pelajaran sekolah jadi mudah. Berikut ini adalah informatika untuk kelas 10 kurikulum Merdeka. Bab 1 informatika dan keterampilan generik. Nah, ini sudah Pak Ali siapkan juga playlistnya, masih kosong. Ini adalah video pertama kelas 10 informatika. Nanti playlistnya linknya ada di bawah ya, di kolom deskripsi. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntun. Langsung saja kita diskusikan. SMA kelas 10 bab 1 informatika dan keterampilan generik. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Jadi ini adalah puzzle. Jadi kalau kita belajar informatika ya, kita adalah salah satu kepingin puzzle. Kita pasti timbek dengan orang lain pada akhirnya nanti ya, karena informatika bukan sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Bisa sih, cuman ya skalanya kecil. Kalau ingin besar kita harus network ya, membuat sebuah jaringan ya. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu berkolaborasi. Ini salah satu kata kunci dalam zaman sekarang ya, anak bilang zaman now gitu. Kolaborasi. Dulu kita dididik untuk kompetisi. Ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu bagian dari kompetisi. Sekarang enggak. Ya, ranking sekolah sudah dihapus. Itu bukan tanpa maksud. Maksudnya kita meninggalkan zaman kompetisi ini ya, kita menyongsong zaman kolaborasi ya. Semua orang memiliki keunikan masing-masing, dan masing-masing keunikan ini dikombinasi jadi satu, dijadikan satu ya, menjadi sebuah puzzle seperti ini akan menjadi gambar besar, yaitu pekerjaan yang skalanya besar dan komplit. Nah ya, kata kuncinya adalah kolaborasi. Ada pemain gitar, ada pemain bass, ada vokalis, ada drum, berkolaborasi menjadi grup band seperti itu. Ada sih memang hanya solo gitar seperti Ali Batak, dan memang keren. Nah, tapi tidak semuanya seperti itu ya. Dalam tim ya, dan mengkomunikasikan hasilnya secara efektif dan efisien ya. Efektif, efisien. Kalau efisien itu tidak buang-buang ini ya, tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang tenaga, tidak buang sumber daya ya. Kalau efektif itu berhasil guna ya. Jadi orang bilang sekarang efek gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan benar-benar ada impactnya, ada dampaknya, itu efektif. Pertanyaan pemantik ya, pertanyaan yang menjadi cambuk di awal ya, agar kita bisa bekerja dengan semangat. Kapan terakhir kalian bekerja dalam kelompok presentasi? Ya, apakah kalian melakukan kesepakatan sebelum mulai mengerjakan tugas? Ya, ini artinya apa pertanyaan seperti ini? Apakah kita punya deal tertentu? Apakah kita punya plan? Ya, ada pepatah mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Jika kita gagal membuat rencana, berarti kita berencana gagal. Ya, kesepakatan deal dengan orang. Apakah lebih menyenangkan dibandingkan kerja sendiri? Iya dong. Kerja dalam tim itu sangat menyenangkan. Trust me, it's true. Apakah presentasi kalian menarik? Nah, ini adalah, ini sayang sekali nggak begitu terbaca ya, kayak peta konsepnya. Kita skip saja ya. Oke, kita masuk ke apersepsi. Kalian mungkin banyak yang pernah menggunakan aplikasi permainan pada telepon pintar, iya dong ya. Siapa yang suka ML? Oke, Mobile Legend, komen di bawah. Atau kalian suka Free Fire atau yang lainnya, komen.
game apa yang kalian sukai di HP kalian. Apakah permainan adalah salah satu produk yang dihasilkan berkat ilmu informatika? Yes, it's true. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Jadi membuat game seperti itu yang bikin karakter ada sendiri, yang bikin skate dari karakter ada sendiri, yang memikirkan skill-skillnya seberapa damage di level 1, level 2, level 3 itu memang tim, dan mereka itu kayak dirapatkan. Jangan sampai ada yang satu hero yang terlalu superior, semua akan milih itu ya. Semua hero itu akan memiliki keunikannya masing-masing, dan tim yang menang adalah tim yang bisa mengkomunikasikan ya hero-hero tersebut. Siapa yang agility, siapa yang strength ya. Strength pun ada tanker dan macam-macam ya. Ada intelijennya. Jadi kalau semuanya pinginnya jadi killer, semuanya agi, tidak ada yang jadi tanker, akhirnya ya permainan tidak akan bagus, ya kan? Jadi semua hero memiliki keunikannya masing-masing, dan akan lebih baik kalau kita bisa bikin combo ya di hero-hero itu. Kata kunci informatika bidang pengetahuan keterampilan generik bekerja dalam kelompok ya ini ya. Kata kuncinya informatika bidang pengetahuan keterampilan generik bekerja dalam kelompok ya. Perencanaan kerja. Plan, mengkomunikasikan hasil kerja, presentasi dan infografis. Kita kerja dengan baik tapi tidak bisa mengkomunikasikan, tidak bisa mempresentasikan dengan baik. Ya, akhirnya di dunia seperti ini agak susah. Ya, karena orang melihat itu presentasi kita dulu, ya kan? Nah, tentang informatika di sekolah menengah atas. Informatika adalah mata pelajaran yang baru diterbitkan di buku pelajaran resminya. Ada beberapa sekolah yang sudah lebih dulu membuat kurikulum informatika, tapi secara resmi di pemerintah itu baru kurikulum merdeka ini. Informasi berikut adalah penjelasan secara ringkas tentang kurikulum informatika. Nah, di awal-awal kita dibikin ngeh dulu ya, apa itu informatika. Apa dan mengapa informatika? Informatika adalah bidang ilmu ya. Adalah itu, kata adalah itu lebih baik kita definisi, maksudnya kita garis bawahi. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan ya, ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Bukan hanya masalah sains ya, sosial juga. Social science, ujung-ujungnya sains juga ya. Istilah informatika sepadan dengan istilah bahasa Inggris informatic computing atau computer science, ilmu komputer. Informatika mencakup pemodelan ya. Jadi kita membuat sebuah model dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. Yang kedua, di dalam matematika perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Ya, jadi computational thinking. Kita berpikir sebagaimana cara komputer berpikir. Sebenarnya kebalik ya, komputer diajari berpikir bagaimana kita berpikir sebenarnya. Ya, jadi computational thinking ini adalah cara berpikir agar kita itu mudah untuk mentransformasikan apa yang kita pikirkan ke dalam program komputer. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dalam proses berpikir mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan menalar reasoning mengenai sistem persoalan. Moda berpikir atau thinking mode ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis serta teknik untuk menganalisis, memodelkan dan memecahkan persoalan. Ya, sekali kita bisa membuat program untuk pemecahan masalah, ribuan masalah bahkan jutaan masalah akan dikerjakan dengan cara yang sama oleh komputer. Jutaan bahkan ya, bukan hanya sekedar ribuan. Siswa belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Tidak semua orang punya komputer, dan kalau nggak punya komputer paling tidak kita tahu bagaimana cara berpikirnya, ya, bagaimana cara kerjanya.
Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah diri sendiri. Dulu di Pak Ali ada lulusan ITS ya, di ITS dulu informatika bagian dari teknik elektro, akhirnya pecah sendiri. Ya, nah, informatika menjadi jurusan tersendiri ya, sejak zamannya Pak Ali kuliah tahun 95 dulu sudah pecah ya, sudah tidak bagian dari elektro lagi. Informatika dapat dipandang sebagai cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir unik ya, computational thinking. Ada beberapa bidang ilmu lainnya, ide-idenya tahan lama, 20 tahun lebih dan masih dipakai sampai sekarang. Prinsip-prinsip intinya diajarkan tanpa bergantung pada teknologi tertentu. Ya, kalau prinsip itu tidak tergantung teknologi, justru teknologi yang akan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ya. Semua informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan semula ya. Informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Sekarang di berbagai negara dunia termasuk Indonesia, informatika sudah mulai diajarkan di tingkat pendidikan dini, dasar dan menengah. Paling tidak mengoperasikan software paling tidak ya, dan akan lebih baik apabila sudah sampai masuk ke coding. Itu keren sekali. Informatika di era industri 4.0. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0 ya. Dalam industri 4.0 banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini ya disebut masyarakat 5.0 society ya, society 5.0, karena hidup di dunia fisik sekaligus hidup di dunia maya atau cyber ya. Kita menghabiskan hari-hari kita selain di dunia fisik, kita juga menghabiskan hidup kita di dunia maya ya. Di dunia asli nama Pak Ali adalah ya Ali kalau di dunia maya dikenal dengan inside chamber ya, Pak Ali. Sama sih sebenarnya ya, cuman Pak Ali ini hampir tidak pernah sehari ya tanpa berkomunikasi atau bersosial media. Jadi ada dua kehidupan nyata dan kehidupan sosial media. Dan boleh jadi di antara kalian memiliki dua kepribadian yang berbeda, ya kan? Di dunia nyata dan di dunia digital itu bisa beda. Kalau Pak Ali ya mirip-mirip, nggak terlalu banyak berbeda. Tapi kalian atau banyak orang itu beda, bahkan namanya beda, perilakunya beda, sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Ya, saat melakukan kegiatan daring, ya dalam jaringan, banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan memanfaatkan teknologi komputer, internet. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet, mulai dari berkomunikasi dengan media sosial, bermain game online, memesan makanan dan memesan transportasi. Ya, sekarang lapar gitu, kalau kita hitung-hitungan, ya walaupun ongkos kirim itu ada, tapi tetap ya untuk beberapa alasan kita lebih murah pesen ya di layanan makanan online daripada kita misalnya nyalakan kendaraan sendiri, muter-muter sendiri nyari makan ya, jatuhnya lebih mahal. Bensinnya, parkirnya, dan lain parkirnya saja berapa? Kalau di Surabaya parkir motor 2.000 ya, parkir mobil 5.000. Terus ongkos kirim cuman berapa? Mungkin ya antara 10.000, belum bensinnya, capeknya. Nah, kita pesan online jatuhnya lebih murah, kan? Didukung teknologi komputer, internet, ya mulai berkomunikasi dengan media. Oh, ini sudah sampai sini tadi ya. Dunia yang seperti ini menjadi semakin cepat berubah. Nah, ini dialami Pak Ali sendiri ya. Sedikit cerita. Ternyata beli barang-barang kayak mic seperti ini ya, online lebih murah daripada ke toko. Dunia seperti ini menjadi semakin cepat berubah. Banyak hal menjadi tidak pasti. Ya, jadi toko-toko kebingungan juga. Ya, bisnisnya bisa-bisa makin habis direbut oleh penjual online. Karena memang online tidak perlu sewa tempat, gak perlu bayar listrik, gak perlu, hanya kardus bekas, selotip gitu aja yang dibutuhkan ya kan. Nah, persoalan yang dihadapi manusia semakin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama.
Contoh, dulu orang harus pergi ke toko, ke pasar untuk belanja, penjual harus mempunyai bangunan kios dan toko, pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, nah, orang bisa belanja dari rumah, lebih cepat, lebih murah. Nah, apalagi tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling datang. Penjual juga berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki toko atau kios. Ya, Pak RT-nya Pak Ali itu, nah, setiap hari di rumah, sholat 5 waktu di masjid, subuh, zuhur, asar, selalu ketemu. Apakah nganggur? Enggak, rumahnya tingkat 2 dan penuh dengan baju-baju. Ya, keluar masuk ini setiap pagi kayak pengiriman online paket kayak gitu, dia nggak ngantor, diambil sendiri karena jumlahnya banyak. Ya, seperti itu bisnis zaman sekarang. Kelihatannya kayak orang nganggur, tetapi bisnisnya nilainya sangat besar. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank, ya, membayar barang yang dibelinya karena membayar dengan menggunakan uang digital. Pak Ali ini mendapatkan penghasilan itu secara digital, ya. Jadi Pak Ali ada les online, ya. Pak Ali ada channel YouTube ini juga yang terus terang menghasilkan, ya. Pak Ali mendapatkan uang secara digital dari transfer, ya. Kemudian Pak Ali juga belanja secara digital, hampir tidak pernah membawa uang cash. Nah, ini kehidupan zaman now, ya. Contoh lain yang telah kita alami sendiri adalah pembelajaran daring. Nah, termasuk saat ini, ya, kalian belajar secara daring selama masa pandemi. Di dunia industri lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang berulang-ulang. Ya, di Amazon kalian bisa googling, ya, robot Amazon gitu, ya, robot. Ya, Amazon ini untuk mengirim barang, menata barang itu pakai robot-robot ini, ya. Robot-robot ini bukan manusia, gudangnya itu berisi robot-robot. Ya, manusia di situ fungsinya sebagai ngontrol robot-robot ini apabila ada kerusakan-kerusakan. Jadi di situ ada teknisi, ya. Jadi dia bekerja tanpa lelah, ya, kemungkinan errornya sangat kecil, ya. Jadi pengiriman bisa sangat-sangat efisien, penggudangan bisa sangat-sangat efisien, ya. Oke, cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, situasi seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan belanja, belajar, dan sebagainya. Namun, coba pikirkan bagaimana nasib pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, ya, pegawai gudang, pegawai melakukan pengepakan barang, pabrik, teller di bank. Teller ini hampir punah, pekerjaan teller ini. Karena dulu, mungkin 10 tahun yang lalu Pak Ali masih antri di bank, ya, antri di bank untuk store uang tunai. Tapi sekarang store uang tunai sudah bisa di ATM. Apalagi dulu 20 tahun yang lalu ngambil dan setor semuanya pakai, mungkin 30 tahun yang lalu, ya, waktu Pak Ali masih SMA, masih awal-awal kuliah, kita ngambil uang di bank ya langsung ketemu teller. Store uang juga teller. Sekarang setor sudah bisa pakai ATM, ngambil pakai ATM. Terus teller buat apa? Ya, setor ngambil pakai ATM. Terus kebanyakan jual dan beli pakai digital. Nah, jadi teller itu mungkin hanya untuk menerima nasabah baru, dan itu ya bukan sesuatu yang sangat ramai karena nasabah baru, mungkin yang CSO yang masih mungkin, ya. Jadi pekerjaan teller ini terancam sekali, ya. Bahkan sistem bank itu juga terancam, bukan hanya tellernya, karena semakin banyak bank-bank digital dan sebagainya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Yang paling terasa itu pegawai pakai pos, ya. Dulu Pak Ali untuk berkirim kabar pakai surat, menerima apa kabar pakai surat. Sekarang langsung pakai WA.
pakai SMS, ya. Nah laku. Dulu Pak Ali mau mendengarkan musik beli kaset, sekarang tinggal nyari di YouTube. Wow, ya dari waktu Pak Ali SMA itu sambil belajar pakai Walkman gitu, kaset isinya hanya 10 lagu dibolak-balik, mungkin harganya dikonversikan sekarang mungkin 200.000 hanya satu keping 10 lagu itu. Di masa depan pasti akan lebih banyak peran teknologi dalam kegiatan manusia. Mungkin juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan. Ya, jangan salah ya. Jadi sekarang di zaman teknologi ini banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Termasuk YouTuber seperti Pak Ali ini adalah pekerjaan baru. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Ya. Menghadapi situasi tersebut, siswa yang belajar di jenjang SMA perlu berpikir kritis dan mulai memikirkan masa depan. Ada pekerjaan yang hilang loh ya, jadi jangan salah mengambil langkah. Ya, tentu tidak semua orang akan berkarir di bidang komputer. Zaman sekarang kesempatan untuk berkarya di berbagai bidang sangat terbuka. Namun, hampir semua ilmu lain membutuhkan komputasi atau menyimpan informasi serta membutuhkan pengetahuan yang membutuhkan komputer. Ya, gitaris, vokalis, apapun yang kalian suka, bikin kerajinan atau origami atau apapun yang kalian sukai sekarang bisa di monetize, artinya bisa diuangkan melalui teknologi informatika, ya, melalui mungkin YouTube atau media-media lain, TikTok mungkin ya. Bidang-bidang yang semula sulit terjangkau untuk diriset semakin tertolong dengan kemampuan komputasi, misalnya untuk mensimulasikan alam raya dan benda-benda langit, atau menengok struktur mikrosel hidup atau material seperti molekul, atom, gen manusia, ini semua bisa disimulasikan dengan komputer. Bahkan sekarang ilmuwan sudah bisa membuat organisme buatan, ya, makhluk hidup buatan yang semuanya dipikirkan oleh kecerdasan buatan, dibantu kecerdasan buatan untuk menganalisanya, membuat sebuah sel yang sel itu ternyata bisa berkembang biak. Jadi manusia itu di level sekarang itu sudah bisa mengkombinasi, sebenarnya bukan membuat dari nol. Jadi mencuplik beberapa sel, dijadikan sebuah organisme atau makhluk hidup yang ternyata bisa makan dan bereproduksi. Kalian bisa googling. Semua profesi mulai ahli sejarah, ahli teknologi, guru, apoteker, dokter, perawat, ilmuwan, insinyur, pedagang, semua membutuhkan alat bantu kerja yang mengandung komputer. Bahkan di rumah pun untuk sekedar berkomunikasi, ponsel pintar sudah dilengkapi dengan aplikasi. Di pasar kalau Pak Ali itu berpisah sama istri atau di mall ya pakai HP. Kalau dulu berteriak-teriak ya nyari anggota keluarga, sekarang ditelepon saja. Kamu di mana? Ya, produk hiburan seperti permainan atau video yang dinikmati jutaan pengguna lewat kanal siaran, bahkan film drama, karya digital yang diciptakan para produsen dengan bantuan ahli digital media dan ahli seni. Ya, bahkan secara mengejutkan baru ditemukan bahwa orang itu lebih suka pembuat drama-drama amatir daripada yang profesional di sosial media. Ya, jadi ini adalah peluang bagi kalian untuk membuat video-video pendek, drama-drama versi kalian, ternyata itu disukai, ya. Dan kalian bisa viral dan mendapatkan cuan dari situ. Nah, untuk itulah SMA akan belajar mata pelajaran informatika ini. Selain belajar berpikir komputasional dan dalam menghadapi masalah persoalan sehari-hari serta memanfaatkan teknologi komunikasi lewat jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak dengan lebih efisien, siswa SMA perlu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data. Ya, pernah mendengar istilah big data? Big data itu akan menjadi ilmu, akan menjadi pengetahuan apabila kita analisa. Pemrograman dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan teori tentu saja tidak cukup, sebab baru berguna jika dipraktikkan. Dengan demikian, siswa SMA akan menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan makin cepat kemajuan teknologinya dan membutuhkan komputer dan komputasi di bidang apapun. Ya, melalui pelajaran informatika diharapkan di masa mendatang pelajar Indonesia tidak hanya mampu menggunakan teknologi komputer, tetapi juga memahami strategi pemecahan persoalan dengan teknologi komputasi.
Ya, kita yang bikin sistemnya. Tepat guna yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan. Setelah lulus SMA, bahkan juga akan tahu bagaimana mengembangkan program dan sistem komputasi sederhana untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, semakin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer dan memanfaatkan bagi banyak orang. Menarik bukan? Nah, keren ini. Ya, banyak orang-orang Indonesia yang sudah menginternasional ya di bidang informatika ini. Apa yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis, kreatif untuk menghasilkan penemuan invention terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Dengan mengkombinasikan dari prinsip praktek dan penemuan, prinsip, practice, and invention, kalian akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Karena tidak hanya teoritis, penerapan informatika akan memberikan surprise atau kejutan karena produknya menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati dan berfungsi baik dan dapat digunakan, bahkan memunculkan keindahan. That's so beautiful. Kalian akan pelajari bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, ya, atau computational thinking, teknologi informasi dan komunikasi (TIK). TIK dan informatika beda loh ya. Jangan dianggap salah. Sistem komputer TIK ini bagian dari informatika ya. Sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet JKI, analisis data AD, algoritma dan pemrograman. Wow, keren ini ya. Dampak sosial atau DSI dan praktik lintas bidang PLB dalam bahasa Inggris. Bidang ini disebut Computational Thinking, Information and Communication Technology (ICT), Computing System (CE), Computer Network NW, maaf. Otak ini produk jadul. NW memalukan. NW Data Analysis, DA, Algorithm and Programming, EB, ya, Social Impact of Informatics, SOC, Computing Practice, CB. Pada gambar 1.3 berikut ini menggambarkan bidang-bidang pengetahuan atau elemen pengetahuan informatika. Jadi membuat sebuah bangunan, gitu ya. TIK sebagai atapnya, ya. Keterangan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, SK Sistem Komputer, JKI, ini sudah kita baca ya, kalian baca sendiri, bisa di pause. Apa yang dipelajari di kelas 10, apa bedanya informatika di SMP? Banyak materi overlapping antara matematika SMA dan SMP. Ya ini wajar karena baru tahun ini kita belajar informatika, tahun 2022 ya. Materi yang disajikan dalam buku ini dirancang untuk siswa yang sudah tamat belajar materi informatika di masa SMP. Setelah belajar informatika selama 3 tahun di masa SMP, tentunya siswa kelas 10 tidak asing lagi dengan dasar-dasar informatika. Ya harapannya seperti itu, tapi kalian yang angkatan 2022 baru kali ini juga kan. Kini saatnya siswa kelas 10 berlatih untuk berpikir lebih kritis, lebih kreatif, dan belajar hal yang lebih konseptual dan praktik yang lebih mendalam mengenai dengan menggunakan teknologi. Berikut ini adalah gambaran umum pelajaran informatika kelas 10. Yang pertama, berpikir komputasional. Seperti apa gambarannya? Siswa kelas 10 akan lebih fokus pada persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer, sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian persoalan yang tidak intuitif dan naif, tetapi didasari bagaimana komputasi yang akan dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini siswa kelas 10 akan memahami integrasi antar aplikasi, ya, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance atau lanjut dibandingkan fase sebelumnya dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. Yang ketiga, sistem komputer. Siswa kelas 10 akan belajar mengenai perangkat keras komputer dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam setiap komponen komputer dan sistem operasi. Siswa kelas 10 akan mempelajari lebih rinci bagaimana data dan program disimpan dalam memori dan bagaimana struktur diproses. Wow, dulu Pak Ali sempat belajar kompor, ya,
Computer Organization. Tapi dosennya Pak Ali bilang Orcom, Organization Computer. Bukunya tebel berbahasa Inggris. Analisis data. Di dalam bagian ini siswa kelas 10 akan belajar tentang pengelolaan dan penyediaan data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. Siswa kelas 10 juga akan belajar bagaimana mengotomatisasi mengambil data dari internet. Ingat bahwa setiap detik di internet muncul informasi baru. Saat ini pun ada orang lagi ngetik informasi. Kita tidak mungkin mengejar pengambilan data jika tidak melakukan otomatisasi. Dan teknisi Google melakukan tersebut dengan keren, ya. Jadi kita nyari informasi di Google itu satisfy lah menurut Pak Ali, ya, sangat memudahkan. Algoritma dan pemrograman. Ya, ini kata algoritma ini pertama kali disampaikan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Algoritma, ya. Ini siswa kelas 10 akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual dengan menerapkan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional. Peralihan dari program visual ke tekstual membutuhkan abstraksi yang lebih tinggi dan lebih sulit, tapi ini memang menantang. Jadi intinya kita menjadikan menguraikan masalah sehari-hari kita dalam model matematika, lalu model matematika kita tulis dalam program komputer. Menantang itu. Tapi kalau bisa itu menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan, betul nggak? Dampak sosial informatika. Dalam bidang ini siswa kelas 10 akan belajar mengenai dampak informatika. Ya, dampak orang kebanyakan main TikTok. Postur tubuhnya gini. Banyak rebahan postur tubuhnya seperti ini, dampak dari fisik, ya. Dan itu dampak sosialnya sangat besar sungguh, ya. Sekarang level malu semakin turun, ya. Bahkan ibu-ibu pun joget-joget di depan kamera nggak malu. Dampak negatif, ya. Ada positifnya juga. Di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, keterbukaan informasi, siswa kelas 10 juga akan mendapatkan gambaran dampak informatika di berbagai bidang serta karir apa saja yang terbuka di informatika. Jadi seperti pedang, ya, bermata dua. Informatika, kemajuan teknologi, ada dampak positif dan negatifnya. Kita harus mengenalinya dan mengantisipasinya. Praktik lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas, siswa kelas 10 juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak untuk aplikasi. Lanjut, ya, informatika dan profil pelajar Pancasila. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, siswa kelas 10 juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter baik di dunia nyata maupun dunia digital. Karena citra bangsa Indonesia terpapar di dunia digital yang sangat terbuka akibat kemunculan dan posting konten orang Indonesia. Ya, kalau kita postingnya kontennya bagus, citra akan naik. Kalau kita itu hanya berdebat, saling menjelek-jelekkan, saling menghakimi di sosmed, apa kata dunia? Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia atau akhlakul karimah. Yang bisa membentengi semua ini adalah akhlak kita, agama kita. Itu yang paling penting, ya. Berkebinekaan global. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya untuk Indonesia, tapi global, ya. Jangan sampai rasis, jangan sampai hate speech, ya. Mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, melalui mata pelajaran informatika kalian akan belajar juga menumbuhkan karakter-karakter tersebut sebagai warga dunia nyata dan sebagai warga dunia maya. Semua elemen pembelajaran pada buku ini diharapkan dapat mengasah kemampuan kalian bernalar kritis, kreatif, serta melatih kalian mengaitkan satu elemen pengetahuan dengan pengetahuan lainnya. Dalam proses belajar berbagai materi dalam informatika, kalian akan belajar untuk
mandiri saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kalian juga akan mengembangkan kemampuan gotong royong, bernalar kritis dan kreatif saat berdiskusi dan berkreasi memecahkan masalah atau membuat proyek bersama teman-teman kalian. Teman kalian mungkin berasal dari berbagai daerah, bahkan mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara melalui dunia maya. Saat itulah kalian belajar menumbuhkan toleransi, saling menghargai antar teman yang beraneka ragam latar belakangnya. Hal ini tentu dilakukan karena kita meyakini bahwa semua makhluk ciptakan Tuhan. Ya, kita diciptakan bersuku-suku untuk saling mengenal. Nah, itu yang kita yakini. Dan harus dihormati. Cara berkomunikasi yang baik dengan sesama menunjukkan akhlak mulia, akhlakul karimah. Tanya jawab. Teknologi informasi dan komunikasi TIK berbeda dengan informatika. Informatika berbeda dengan teknologi informasi. Ya, oleh sebab itu kalian harus menggunakan kedua istilah tersebut dengan tepat sesuai dengan konteksnya. Teknologi informasi dan komunikasi dan informatika sudah dibahas di dalam SMP ya. Pak Ali sudah bahas juga, kalau mau lihat ya ada playlistnya ya, silahkan dicek di channelnya Pak Ali. Di bagian ini ada beberapa hal yang lebih mendalam tentang informatika yang sering menjadi pertanyaan banyak orang dan mungkin juga pertanyaan siswa kelas 10 akan disajikan beserta jawabannya. Pertanyaan, apa persamaan dan perbedaan informatika fase SMP dan SMA? Jawaban, elemen mata pelajaran informatika sama, elemennya sama, tetapi pembahasannya akan lebih mendalam, prakteknya lebih banyak menggunakan komputer dan perkakas yang sesuai dengan bidang yang dipelajari. Proyek yang dikerjakan lebih luas cakupannya dan menuntut siswa menggali permasalahan lebih mendalam untuk merancang dan menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Pertanyaan berikutnya, problem solving, apa jenis yang akan dilatih untuk diselesaikan di fase SMA? Jika dalam fase sebelumnya persoalan lebih dikaitkan dengan persoalan sehari-hari, pada fase SMA akan membahas kasus-kasus yang lebih bernuansa informatika. Artinya yang solusinya lebih mengarah pada solusi terprogram, ya, bisa dijalankan oleh komputer. Program komputer yang dibuat semasa fase SMP lebih sebagai program kreativitas, sedangkan program komputer yang akan dikembangkan di SMA akan berupa program komputer yang berguna untuk mendukung dan memodelkan komputasi. Pertanyaan lagi, apakah informatika perlu untuk bidang sosial dan humanitas, soshum dan seni? Jawaban, ya kalau kalian melihat musisi-musisi muda, ya, banyak yang berkarir ya tanpa mengeluarkan banyak uang, ya ikut label, cukup dengan YouTube atau Facebook. Nah, itu adalah salah satu jawabannya. Kita baca, di bidang sosial kok, humanitas, seni juga memerlukan komputer. Kalaupun siswa tidak memilih karir menjadi pengembang sistem komputasi, pengolahan data dan suatu riset sosial akan membutuhkan perkakas pengolahan yang pasti membutuhkan informatika. Perkakas informatika ini disederhanakan antarmukanya sehingga pengguna di bidang non informatika hanya perlu memandang perkakas informatika sebagai black box. Ya, jadi sangat-sangat user friendly. Artinya apa? Pengguna bidang informatika tidak perlu tahu detailnya, tinggal memakai seperti banyak pemakai televisi, kulkas tanpa perlu mengetahui rangkaian elektronika di dalamnya, akan tetapi memahami struktur dari perkakas baik dan memahami logika, ya pengembangannya akan membantu mengembangkan perkakas. Sistem sosial banyak dimodelkan dan disimulasikan untuk membangkitkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Simulasi memungkinkan kita melakukan percobaan dengan mengubah parameter, ya, dan melakukan what if analysis. Bagaimana jika seperti ini? Bagaimana jika Jepang tidak dibom di Nagasaki dan Hiroshima? Apa yang terjadi dengan Perang Dunia II? Misalnya bagaimana? Apakah Indonesia tetap akan merdeka? Nah, pertanyaan, apa hubungannya informatika dengan matematika? Jawaban, matematika adalah akar dari informatika, terutama untuk bidang logika, matematika diskrit, statistika. Wow, matematika diskrit ini susah. Tapi smart, ya, kita akan pelajarinya. Bidang logika dan matematika diskrit, statistika dan analisis data. Informatika memadukan teori-teori matematika di bidang lain dengan prinsip dan teori informatika untuk menghasilkan model komputasi yang dapat disimulasikan dengan komputer.
Pertanyaan lagi, apa hubungan informatika dan ilmu pengetahuan alam? Oh, banyak hubungannya. Jawaban, informatika akan menjadi alat berpikir saat mengembangkan model-model komputasi untuk bidang kimia, biologi, fisika, dan lainnya. Banyak obat-obat baru, bahkan menemukan vaksin COVID-19 ini pasti dibantu komputer ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya, kemajuan sains banyak dicapai dengan kemajuan bidang informatika. Sebaiknya kebutuhan pemodelan komputasi sains juga menyebabkan teknik untuk pengolahan, analisis, interpretasi data bagi sains semakin baik. Lanjut, pertanyaan, apa hubungan informatika dengan engineering rekayasa? Jawab, dalam proses rekayasa, insinyur menentukan kebutuhan melakukan analisis dan merancang implementasi dan pengujian produk atau artefak. Insinyur sipil akan menghasilkan berupa bangunan, gedung, jembatan, atau lainnya. Insinyur mesin menghasilkan mesin dan engine untuk berbagai alat, mulai dari engine pesawat, mobil, atau alat rumah tangga sederhana. Praktikal lintas bidang informatika memberikan kesempatan siswa untuk melakukan praktek proses rekayasa yang meliputi analisis, perancangan, implementasi, pengujian sebelumnya menggunakan produk artefak komputasional. Dulu drone itu hanya mainan sains, sekarang benar-benar dipakai untuk perang. Ya, jadi kontribusinya dalam perang sangat besar sekarang drone itu. Dan sebenarnya bukan hanya untuk perang ya, banyak sekali hal bermanfaat yang bisa dipakai dengan menggunakan drone. Drone itu adalah alat atau wahana untuk yang manusia tanpa ada manusia di dalamnya. Drone bukan hanya terbang ya, bisa nyelam juga. Pertanyaan, kegiatan apa saja yang kalian lakukan dalam pelajaran informatika? Apakah sama dengan SMP? Jawaban, iya, masih sama dengan fase SMP. Siswa kelas 10 akan mengalami pembelajaran berbasis project based learning (PBL), pembelajaran berpusat pada siswa student centered learning, dan pembelajaran berbasis inquiry based learning. Kita akan menggunakan banyak istilah bahasa Inggris ya, karena informatika adalah ilmu yang dikembangkan di semua negara, dan kebetulan bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa secara berkelompok akan membuat karya atau proyek menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran berbasis inquiry, siswa akan melakukan eksplorasi secara mandiri untuk suatu topik yang diberikan oleh guru untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan dari permasalahan yang ada. Dalam PBL ya, apa tadi PBL, project based learning ya, dan IBL ya, inquiry based learning, siswa adalah aktor utama. Ya, you are the actor, you are the star. Di kelas karena diberi kepercayaan untuk belajar mandiri ya, menemukan ide, berpendapat, berkreasi, menyampaikan kepada orang lain. Pembelajaran seperti inilah yang disebut sebagai pembelajaran berpusat pada siswa. Proses ini akan menumbuhkan siswa menjadi ilmuwan yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan dalam mengajukan solusi-solusi. Ya, zamannya Pak Ali sudah ada dulu. Zaman Pak Ali SD itu ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya, istilahnya aja yang berubah-ubah. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Jawab, transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk mengubah praktik pekerjaan, bahkan kehidupan sehari-hari menjadi digital. Bahkan dunia pun ada yang digital, kita mengenalnya sebagai multiverse. Ya, keren gitu ya. Dan itu adalah dunia kalian, dunia alternatif bagi kalian. Yaitu banyak yang memakai sistem komputer. Hal ini semakin mungkin karena masyarakat juga semakin melek digital literate. Perangkat keras semakin canggih dan justru menjadi murah serta bekerja lebih tinggi, powerful. Perangkat lunak semakin mudah dioperasikan dan teknologi juga memungkinkan sistem beroperasi lebih efisien, memberikan nilai manfaat bagi kehidupan. Pertanyaan, apa itu big data? Nah, jawab, istilah big data banyak disebut-sebut. Ya, big data adalah istilah yang menggambarkan data terstruktur maupun tidak terstruktur yang bervolume besar, yang cepat pertumbuhannya. Data tersebut membanjiri dunia digital karena semakin banyak orang mengisi konten lewat aplikasi, misalnya berkomunikasi, bersosialisasi,
bersosialisasi melalui sosial media. Namun bukan jumlah data yang penting, apa yang dilakukan organisasi dengan data itulah yang penting. Ya, data diolah menjadi pengetahuan. Big data dapat dianalisis untuk selanjutnya dipakai mengarahkan keputusan seseorang. Ya, mengambil keputusan dari data-data tersebut setelah diolah, memberikan rekomendasi atau lainnya. Di dalam organisasi bisnis, big data dapat dipakai untuk membantu proses pengambilan keputusan yang strategis dengan menggali halaman web yang dapat diakses secara publik. Pertanyaan, apa itu artificial intelligence? Kecerdasan buatan hanya dikaitkan pada robot yang menggantikan peran manusia. Sekarang kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan robot, kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan mesin untuk belajar. Ya, kita sudah menggunakannya ya, jangan salah ya. Dari pengalaman ya, mesin juga akan belajar dari pengalaman ya. Bahkan sekarang ada istilah sentient. Jadi mesin yang berperilaku dan berperasaan seperti manusia, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Sebagai contoh, AI, artificial intelligence, yang kita dengar di bahasa ini, mulai dari komputer yang bermain catur hingga mobil tanpa awak, autonomous car, sangat mengandalkan pembelajaran mendalam dalam proses bahasa alami. Dengan menggunakan teknologi ini, komputer dilatih dan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sebuah besar data dan mengenali pola dalam data. Nah, jika mesin dapat berupa perangkat lunak saja atau gabungan perangkat lunak dan perangkat keras dapat belajar, tentu siswa SMA kelas 10 juga bisa belajar lebih baik dari mesin, ya kan? Ya. Manusia juga harus unggul dari mesin karena manusia yang menciptakan mesin. Tapi ada istilah baru yaitu equilibrium, yaitu di mana kita sudah dilampaui oleh mesin itu sendiri. Dan ini harus dilalui secara hati-hati, jangan sampai Skynet menjadi nyata. Tahu apa itu Skynet? Skynet adalah istilah perusahaan software, hardware, perusahaan komputer artificial intelligence ya, yang ada di film Terminator. Dan itu sangat mungkin jadi nyata kalau kita nggak hati-hati. 5. Rencana kegiatan. Selama 2 semester kalian akan melakukan serangkaian kegiatan yang akan disampaikan oleh guru. Kegiatan tersebut urutannya akan ditentukan oleh guru dan bukan belum tentu oleh urutan dalam buku ini ya. Jadi bukan atau belum tentu sama dengan urutan buku ini. Guru memiliki hak prerogatif untuk bikin rencana pembelajarannya. Karena bahan dalam buku ini memang sengaja dibuat lebih banyak dan tidak semuanya akan dibahas di kelas. Buku ini dapat mudah dipahami oleh siswa yang sudah tamat belajar buku informatika kelas 789. Sebelum belajar tentang informatika, ada beberapa kemampuan umum yang akan dipakai sepanjang pembelajaran. Yang penting untuk kalian kenal dan alami lebih dulu, yaitu bekerja dalam kelompok, bagaimana mengkomunikasikan hasil kerja dengan baik. 2 hal ini akan disimulasikan di awal pekerjaan. Dan diharapkan kalian dapat mempraktikkan dengan semakin baik seiring dengan berjalannya waktu. Catatlah urutan kegiatan yang direncanakan oleh guru menjadi 2 buah tabel program kegiatan semester. Tuliskan setiap tabel dalam lembar kertas dan masukkan dalam map atau buku kerjamu. Rekaman kegiatan. Setiap melakukan kegiatan kalian harus mencatat kegiatan dalam jurnal dan membuat catatan. Pengerjaan latihan mengisi lembar kerja siswa yang dibagikan ya harus rajin ini. Siapkan jurnal siswa sebelum memulai pelajaran informatika. Ini adalah contoh jurnalnya seperti ini ya. Kalian harus mengisinya. Terus kemudian ada evaluasi diri, aku sangat senang, kurang senang karena, dan seterusnya ya. Terus ada buku kerja siswa. Buku kerja siswa adalah himpunan semua hasil belajar kalian selama 1 tahun. Dan menyusun buku kerja siswa sebagai catatan tersisa, kalian sudah menyumbang ke lingkungan green environment. Gak ganti-ganti buku ya kan, karena buku siswa dapat dipakai oleh adik-adikmu. Oleh karena itu tolong jangan mencoret-coret buku siswa. Jika kalian perlu membuat catatan, ambil selembar kertas dan tuliskan catatannya, dikaitkan dengan nomor halaman buku siswa ya. Wujud buku kerjamu dengan menggunakan kertas binder ya, yaitu
kertas lepasan yang dibundel dalam map dapat disiapkan sesuai dengan keperluan dengan menggunakan map dan binder. Kalian berlatih untuk menerapkan computational thinking, ya, seperti folder-folder dalam komputer pada intinya, ya. Mengorganisasi artefak hasil tugas dan hasil belajarmu dengan rapi, terstruktur sehingga dengan mudah dapat dicari kembali. Setiap lembar kertas harus mengandung identitas namamu. Topik yang dipelajari dan nomor halaman hanya perlu urut dalam kelompok laporan. Rencanakanlah dengan baik penomoran halaman buku kerjamu. Ini informatika, menyusun kode lembar kerja, menyimpan sebagai arsip dengan mudah. Kalian dapat menemukan kembali saat diperlukan. Itulah yang dilakukan di informatika. Hal yang sama akan kalian lakukan dalam file folder yang kalian simpan di komputer, ya. Jika kalian mempunyai komputer atau laptop sendiri, itu hanya masalah media, ya. Kerapian kalian menyusun lembar kerja mencerminkan kemampuanmu mengorganisasi komputer. Jangan mengacak-acakan, ya. Dikasih urut-urutan yang enak gitu, ya. Nyari file biar mudah. Dengan mengorganisasi lembar kerjamu sebagai kertas binder, kalian juga dapat mengurutkan sesuai dengan urutan yang diperlukan. Saat suatu tugas selesai dikerjakan, kertas terlepas dan dapat dibereskan oleh guru, kalian tetap dapat mengacu ke semua bahan yang ada dalam map. Jangan lupa mengarsip saat lembar kerja sudah dikembalikan oleh gurumu. Catat di halaman akhir lembar tugas kapan tugas kalian serahkan dan kapan dikembalikan oleh gurumu. Semua ada catatannya, ya. Kreativitasmu sangat dihargai dan harus dipupuk. Kamu boleh menggambar atau menambahkan ilustrasi pada setiap catatan jika masih mempunyai waktu. Sisipkan lembar pemisah di antara kelompok berkas untuk memudahkan kalian mengakses suatu lembar kerja tertentu dengan lebih cepat. Jika tersedia komputer dan printer, kalian juga boleh mencetak dan mengarsip cetakan komputer menjadi bagian dari bukumu. Buku ini akan menjadi buku kenang-kenangan atau memori belajar yang menyenangkan. Saat kalian dewasa nanti, seusia Pak Ali buka catatan itu lagi, wow, keren, ya. Cara kerjamu memelihara bekerja, kerapianmu dan mengorganisasi isinya, menunjukkan kemampuanmu dalam mengorganisasi informasi komputer. Ini suatu praktik informatika. Oleh sebab itu, buku kerjamu di akhir tahun akan dinilai secara menyeluruh, ya. Ini catatan cara berpikir komputasional, ada catatan sistem komputer, ada catatan TIK dan seterusnya, ya. Ada kayak folder-foldernya, ya, folder-foldernya. Mirip seperti cara kerja di komputer yang ada folder-foldernya. Oke. Pak Ali juga sudah capek. Kita sampai halaman 13 dulu. Kita nanti akan bahas lebih jauh. Ini hanya pengenalan, ya, pembukaan. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa di bawah ada playlistnya untuk menemukan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.